Alhamdulillah sekarang di depan saya ada seorang pemuda, mantan kafir juga, betul ya? Ya, Bang Aris namanya, betul? ya Arismanto. Aris Jain, Arismanto, Jai. Arismanto Jain. Jai, Jai, oh Jai, Masya Allah. Aslinya dari Nias, Nias, suku Eh, Nias. tapi orang tua sudah hijrah ke Pekanbaru. Udah Pekanbaru, udah lama. Lahirnya Saya lahir di Pekanbaru. lahir di Pekanbaru. Ya, Jadi orang Nias lahir di Pekanbaru. ya. Terus, Pekanbarunya di Indragiri Hulu. oh Kabupatennya Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Ya, Oh berarti dekat Siak ya? enggak, Jauh. jauh. Siak kan di Pelalawan ya. Kalau dari Pekanbaru ke Indragiri Hulu sama ke Siak jauhan mana? Jawa lebih jauh ke Pekanbaru daripada Nah, ke Siak. enggak dari kota Pekanbaru Ah, ke Indragiri Hulu sama ke Siak jauhan mana? jauh ke Inhu. Hah? Jauh ke Inhu, ke Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Jauh. Oh, oke, ya, ya. Orang tua masih di sana berarti. Masih di sana. Jadi waktu dari lahir memang sudah ikut orang tua Kristen Iya, dari lahir sampai umur 5 tahun. sampai 5 tahun. Ya, Terus 5 tahun apa? saya diangkat sama orang tua angkat saya. Oh ada orang tua angkat Ah, ah. di Pekanbaru juga. Iya, di Indragiri Hulu juga di Pekanbaru. Terus diangkat sama orang tua, di apa? Ya. Disekolahkan Heeh. dan saya udah dimasuk Islamkan sama dia. Oh, 5 tahun Ya, menjadi Muslim. Muslim. Sekolah Islam. Sekolah ya, sekolah dasar lah SD. Ya, terus Terus sampai saya kerja sebagai Satpol PP Satpol PP di mana? Di di Pekanbaru. di Indragiri Hulu itu. Terus Hanya 1 tahun berjalan kerja, saya keluar. Saya keluar itu waktu jadi Satpol PP masih Muslim. masih Muslim. Umur berapa itu? Umur Udah 20 tahun. tahun 2017 itu. 17. Ah, Umur apa tuh? sekitar umur 19-an tahun. 19 tahun. Ya, Terus terus saya hanya bisa bertahan setahun, kurang lebih setahun. di Satpol PP. Terus Karena saya ya bisa dikatakan saya termasuk manusia yang belum tahu rasa bersyukur gitu. nah, Nah, terus jadi saya hancur dengan pergaulan. Jatuh di dalam pergaulan ini ya seperti pergaulan bebas lah, hmm. narkoba gitu. Oh gitu. Narkoba. Jadi saya keluar Hmm. dari situ. Jadi saya tanpa ada mengasih tahu sama orang tua angkat saya pergi. Kemana? Pergi dari rumah orang tua angkat saya. Iya, terus kemana? Pergi pergi merantau lagi saya. Keluar kota? Ya, ke Batam, Ke Batam. Terus terus ke Medan. ke Medan. Ke Medan. Nah, Terus habis itu saya dicari-cariin sama saudara saya tahu saudara saya lagi mencariin sibuk, termasuk juga orang tua saya, orang tua kandung saya. Tapi saya belum berani waktu itu untuk menunjukkan tempat tinggal saya. terus Saya pergi ke Kerinci, masih daerah Pekanbaru juga, tapi kabupatennya Pelalawan. Saya di Kerinci kerja, terus rupanya saya dapat kabar adik mama saya ada di situ. Adik mama. Ya, adik mama saya. Jadi rupanya adik mama saya tadi udah tahu kalau saya itu lagi dicariin dan saya dihubungi sama kakak saya itu, anak dari adik mama saya tadi, suruh ke rumah atau dia yang mendatangi untuk berjumpa bersama saya. Namun saya tidak mengasih tahu saya di mana. Saya cuma ngabari saya baik-baik aja. Tapi suatu ketika orang tua saya, saudara saya menangis, meminta ngasih tahu tinggal di mana dan di mana posisi. Karena orang saudara saya yang di sana juga khawatir gitu, entah kayak mana kabar saya, apa benar-benar itu saya atau tidak. Jadi saya putuskan untuk ngasih tahu saya di sini, tapi biarlah saya yang datang ke tempat bidan.
dan akhirnya saya datang ke situ. Hmm. Jadi di situ saya dinasihati sama adik mama saya suruh pulang. Namun saya menolak. Alasannya mau kerja. Alasannya karena posisinya saya lagi kerja di PT LPP situ. Terus? Terus Itu masih muslim tuh? masih muslim. Oke. Masih muslim. Dan setelah itu saya balik ke tempat orang tua saya. Bukan ke tempat orang tua saya. Sebelum saya pulang ke tempat orang tua saya itu saya silaturahmi dulu ke tempat kawan. Jadi pas di tempat kawan itu mungkin ada yang ngasih informasi bahwa saya ada di situ. Jadi datang abang kandung saya, datang ke situ menangis. Dia berkata, tolong lihat orang tua kita. Kita nggak tahu berapa lama umur dia lagi. Semenjak kamu pergi tanpa ada kabar, beliau nggak mau makan, sakit. Jadi kami sebagai anaknya juga nggak bisa kerja. Jadi kami pun kalau nggak kerja tahu sendirilah, nggak ada untuk biaya menafkahi anak-anak kami. Walaupun nggak kamu anggap kami ini sebagai saudaramu karena udah mengasingkan kamu dari kami, tolong anggaplah orang tuamu. Aris berapa saudara? 8 bersaudara. 8. Nomor berapa Aris? Nomor 7. Oh, nomor 7. Ada lagi di bawah saya. Ya. Terus habis itu? Ya habis itu saya pergi. Karena beliau berkata seperti itu, saya juga meneteskan air mata dan saya pergi menemui mama. Dan berjalannya waktu, ya karena saya tadi masih status muslim, jadi saya itu ada di situ tapi nggak pernah dianggap ada. Sama? Di lingkungan situ. Oh, karena muslim. Karena muslim. Lingkungannya Kristen. Dan saya selalu ditawarkan bertobat. Jadi saya bilang, saya udah bertobat dari Kristen ke Islam. Jadi bertobat dalam segi mananya aja lagi saya bertobat. Kamu udah durhaka sama orang tuamu, sama nenek moyangmu karena asalmu dari Kristen. Jadi balik lagi kamu ke Kristen. Makanya kamu diasingkan, dijauhkan, kata abang-abang saya kan, saudara saya. Karena orang itu takut nanti terjadi sesuatu samamu, hal yang tidak diinginkan seperti meninggal. Siapa yang nguburinmu? Karena Kristen nggak bisa menguburkan kalau kamu lagi di dalam Islam. Jadi saya pikir-pikir, karena nggak ada pilihan lain, ya saya ikut. Balik Kristen. Tapi dengan syarat saya bertanya kepada pendetanya. Saya harus tanya jawab dulu sama pendetanya. Jadi pendetanya siap. Pendetanya, jadi saya disuruh datang ke rumah. Jadi saya datang. Jadi saya bertanya, semua pertanyaan saya itu dijawab dengan begitu mulusnya. Padahal saya menganggap pertanyaan saya itu udah paling sulit lah. Tapi dengan saya pernah berkata kalau bisa menjawab 3 pertanyaan saya bakal masuk Kristen. Dan dia sapu bersih itu pertanyaan. Jawab semua. Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Masih. Apa coba? Ya itu, kenapa Yesus itu dianggap seperti Tuhan? Dan kenapa Tuhan Yesus itu mempunyai 3 nama? Apa aja? Sebenarnya siapa sebenarnya Tuhan ini? Yesus kah? Roh Kudus kah? Atau Isa Almasih? Bapa kali. Itu Isa Almasih, Yesus, Roh Kudus sama Bapa atau sama Isa Almasih? Isa Almasih, karena di dalam GBI nggak ada Bapa. Itu karena kan di Katolik. Apa? Di Katolik, Roh dan Bapa itu. Terus? Bapa dan Roh Kudus itu kan untuk orang Katolik. Jadi dijawabnya sama dengan kita. Kata beliau, saya masih ingat itu, kita ini satu jiwa, satu roh, satu tubuh. Jadi begitu juga dengan Tritunggal ini tadi. Dia 3 tapi 1. Apa kita bisa hidup tanpa ada roh kita? Apa kita bisa hidup tanpa ada jiwa kita?
tidak. Jadi saya maklumin itu. Terus? Jadi pertanyaan kedua, apakah terjamin setelah saya masuk Kristen ini benar-benar udah udah dibayar dosa-dosa saya yang sudah. Karena saya merasa paling banyak masih waktu itu besar dosa saya. Kenapa? Saya udah mengkhianati orang tua angkat saya. Padahal saya itu banyak dibandingkan dengan orang tua yang melahirkan saya lebih sayang kepada orang tua angkat saya. Karena dari umur 5 tahun beliau yang membesarkan saya. Terus dijawab juga? Dijawab juga. Pasti masuk surga gitu? Pasti masuk surga. Dengan catatan kamu harus dibaptis. Nah, dan petunjuk itu dan jawaban itu akan datang kepadamu nanti di saat kamu tertidur. Oh, mimpi? Mimpi. Oh, terus? Bukti, saya mimpi. Gini. Ada angin kencang, kayak angin kencang di rumah itu kan. Kan ibaratnya barak ini kan ada terpal di atasnya itu. Jadi bergoyang. Jadi apa ini yang dikatakan pendeta tadi? Nah, jadi ujungnya saya bercerita lagi besoknya sama dia. Ya benar-benar terjadi. Jadi saya nggak ada pilihan lagi. Gitu. Saya memang. Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiganya apa itu? Pertanyaan ketiganya tentang apa juga? Ibaratnya tentang makanan. Nah, kenapa sih ibaratnya Kristen ini harus memakan namanya babi tadi? Padahal di dalam Alkitabnya di Perjanjian Lama itu kan yang hewan berkuku panjang itu berkuku belah. Berkuku belah itu nggak boleh dimakan. Ya. Kata pendetanya apa? Kata pendetanya itu ada suatu cerita katanya. Ada suatu cerita tentang pokoknya untuk perayaan perjamuan kudus itu katanya. Malam apa itu Tuhan? Wah. Di saat merayakan minum anggur entah apa tuh. Pokoknya ada itu yang malam Kidung Agung itu dah. Saat kayak mana gitu. Jadi orang itu mempersembahkan kayak joget-joget, minum anggur. Cerita di mana itu? Cerita di Bible apa cerita di mana? Bible, dia itu. Ibaratnya dia pendetanya ceritanya seperti itu. Terus? Jadi makan-makan babi ini dia apa. Jadi kita mengikuti tradisi-tradisi yang terdahulu katanya. Nah, karena saya belum tahu tentang Kristen, ya saya mungkin ya kan aja. Jadi setelah udah saya masuk, semuanya itu nggak ada di Bible. Ibaratnya tuh nggak ada terjadi yang namanya mengasihi sesama itu nggak terbukti gitu. Kasih itu nggak terbukti gitu. Sama-sama. Di situ saya mulai, tapi nggak langsung spontan saya ngapainnya. Kenapa? Di saat saya ingin bertanya lagi, di saat berjamaat itu nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena jamaat ini hanya cukup datang duduk dengarkan, nggak boleh bertanya. Padahal saya pengen bertanya gitu, di depan jamaat itu, tapi nggak dibolehin. Terus? Kan biasanya ada sesi lain yang nanti pendalaman Alkitab atau apa gitu kan? Itu saya nggak begitu kali, karena mulai dari situ saya udah nggak connect lagi sama apa ini, karena udah banyak hal-hal yang menjengkelkan bagi saya. Udah banyak hal-hal yang mengganjalkan bagi saya. Itu berarti kamu balik ke Kristennya di Indragiri Hulu? Iya, di situ. Berapa tahun balik Kristen? 1, 2, sampai 2 tahun lah. 2 tahun. Karena saya nggak lama menjalankan Kristen, saya nikah. Awal tahun 2019. Bulan 10 atau bulan 11-nya saya dibaptis. 2019. 2018. 18. Terus? Dibaptis. Dan tahun 2019 tanggal 22 saya nikah. Oh, 18 kamu dibaptis, ya, 19 kamu nikah. Awal. Terus bulan 3. Nikah dengan orang Indragiri Hulu juga. Orangnya tadi, Kristen tadi, yang istri saya sekarang. Sama-sama di Pekanbaru. Iya. Oke, terus? Jadi saya nikah
Dan saya ibaratnya ngambil sumpah di gereja. Dan isi dalam sumpah itu saya ibaratnya tidak akan bercerai. Tidak boleh bercerai terkecuali mati, maut yang memisahkan. Jadi setelah saya jalani kehidupan Kristen hari demi hari, waktu demi waktu, begitu banyak kejanggalan bagi saya. Kejanggalannya apa? Kejanggalannya, karena saya mau beribadah nih, ibadah. Ya saya ibaratnya contohnya beribadah tadi, ya saya mengikut Tuhan saya. Tuhan tadi, dia ibaratnya, ya terserah lah ibaratnya kita kenal langsung ya. Kalau bagi Kristen yang nggak terima dengan perkataan saya, ya saya ibaratnya tuh mohon maaf, tapi itulah faktanya yang terjadi. Dia menyuruh saya untuk menghargai Tuhan tadi, berpakaian sopan ke gereja. Tetapi jamaatnya yang bagi perempuan, maaf ngomong itu pakai rok di atas lutut gitu. Gereja. Otomatis kita itu ibaratnya berjamaah tadi. Nggak fokus. Nggak fokus. Oh, kamu ngintip berarti? Bukan ngintip. Orang kayak mana nggak nampak? Oh, melirik gitu maksudnya? Kayak mana nggak nampak? Orang kan sini laki-laki, ini perempuan. Orang satu ruangan gitu, nggak ada pembatas. Oke. Kita di masjid kan ada pembatasnya. Nah, ini nggak ada. Terus yang kedua, saya ditegur. Sama siapa? Sama pendetanya, karena saya memakai celana, padahal tertutup lutut di sini. Jadi dibilangnya, kenapa pakai celana pendek? Jadi saya jawab dengan simpel. Apa salahnya saya pakai celana pendek? Kamu berarti nggak menghargai Tuhanmu. Bagaimana saya mau menghargai Tuhan saya? Saya bilang, saya lihat aja gambar Tuhan itu, walaupun dia disalibkan, apa dia menghargai kalian? Itu mau ngomong nih. Dia kan cuma pakai menutup yang apa aja, cuman yang penting-penting aja. Saya bilang. Nah, itu udah dosa besar katanya. Siapa kamu? Jadi saya bilang, tapi saya udah dipastikan dosa saya tadi udah ditebus. Kenapa bisa jadi saya berdosa lagi nih? Kan? Seharusnya kan kalau udah ditebus dosa tadi ya suka-suka saya lah mau bikin. Nah, kamu nggak bilang itu perempuan-perempuan yang roknya di atas lutut bagaimana? Udah saya bilang. Ini kalau begini jamaatnya para kaum Hawa ini saya bilang yang perempuan ini yang anak-anak oke lah orang tuanya yang bagi ibu-ibu bagi nenek-nenek, tapi yang anak-anak gadis ini saya makhluk, saya bilang saya bukan malaikat. Saya manusia diciptakan dengan hawa nafsu. Ya kan. Jadi nggak usah kita ibaratnya sok suci gitu, aku bilang. Ya kamu kalau di gereja ada perempuan yang pakai rok pendek, ya kamu duduk paling belakang dong, biar nggak lihat dong. Mau dari belakang. Kamu kalau duduk depan ya kamu lihat. Saya depan, saya belakang nih. Belakang, paling belakang malah. Malam pun ada saya duduk paling depan. Tapi kan apa itu para yang nyanyi-nyanyi itu apa namanya itu? Ya. Dia di depan. Di depan mimbar itu duduk pula pakai rok. Astagfirullahaladzim. Ibaratnya udah kayak kamu di gereja ngomongnya astagfirullahaladzim gitu. Nggak ada ngingat gitu loh. Ya, astagfirullahaladzim itu istighfar itu memang nggak pernah lepas dari mulut. Saya apa enggak? Walaupun saya dimasuk ke dalam Kristen kemarin, saya nggak pernah lepas dari kata istighfar itu. Karena saya Kristen, bisa dihitung berapa kali masuk gereja dalam satu tahun, sehingga saya dijemput ke rumah untuk datang ke gereja. Saya menolak, karena saya kecewa. Saya mau bikin data di Inhu, di catatan capil, surat nikah saya itu nggak berlaku untuk bikin data saya tadi. Kenapa? Nggak diakui, karena nggak tercatat. Nah, begitu besarnya saya bayar sama pendeta Suparman Halawa itu, saya jelaskan nih orangnya nih. Ya, mana tahu dia melihat, saya memang jengkel sama dia. Begitu besarnya saya bayar itu surat nikah. Bukan masalah dengan angka dengan surat nikah itu, enggak. Kalau nggak ada gunanya sama aja bagi saya itu. Oh, maksudnya surat nikah dari gereja itu tidak berlaku di catatan sipil? Untuk bikin data. Masa nggak bisa? Itulah heran saya. Mengapa yang lain bisa?
saya bertanya gitu, kenapa yang lainnya bisa? Udah kayak seperti ada kecurangan gitu, kayak kan di sana itu kalau Nias ini kayak mana bilang saya. Dia apalagi di gereja itu marga, dia bermarga, kayak bukan gereja umum itu, kayak gereja marga saya bilang. Oh, Pengisinya halawa semua. apa? Halawa semua. Halawa tuh apa? Marga halawa Oh, semua oke. yang punya kedudukan di situ. Iya, iya. Orang lain nggak dikasih. Apa mungkin gerejanya belum ada legalitasnya mungkin? Gerejanya memang Nah, belum, itu kan apa orang itu mendirikan secara ilegal. Saya dengar oh, seperti kemarin itu pernah mau digusur orang desa situ. nah, Jadi karena orang itu bukan dibikinnya itu gereja, hanya rumah ibadah gitu. hmm, Jadi karena dibikin rumah ibadah, sah saja kan. ya, ya, Tapi yang mengajarkan di situ seperti gereja gitu. ya. Terus akhirnya kamu kecewa terus gimana? Ya saya kecewa. Saya memberontak, dan ibaratnya saya mengingat lagi tentang Islam gitu. Saya mengingat lagi dengan Islam. Saya nggak peduli lagi dengan Kristen ini. Ya, karena saya ganjalnya saya, masa orang mati dirayakan, menunggukan main judi. Hah? Main judi di apa itu? Oh, maksudnya orang sedang menunggu orang Mayat ini, meninggal yang mayat ini mau dimakamkan, dikuburkan, entah tergantung pihak keluarga, entah 1 minggu, ya, entah 3 hari. ya, ya. Tapi Orang-orang yang menunggu main judi. main judi. Oh, Gitu mungkin udah acara ya, saya karena nggak tahu entah ini adat, entah apa ini memang apanya, tradisinya saya nggak tahu. Yang penting itu saya nggak terima. Pribadi terus? saya nggak terima, Hmm, dan saya dekati lagi secara pelan-pelan kepada orang tua angkat saya. Dekati lagi, saya menyesal. Nah, waktu kamu masuk Kristen, orang tua angkat kamu tahu? Tahu, dan Terus? beliau sangat marah. Beliau sangat marah. Marah. Beliau sangat marah. Terus? Saya tahu beliau sangat marah. Sampai-sampai waktu saya menikah pun beliau nggak datang. Padahal saya udah nyampe ke pesan. Terus? Dan setelah itu saya udah punya anak 1. Saya beranikan diri untuk bermain ke tempat orang tua angkat saya. Setelah punya anak? Setelah punya anak. Dan saya ke sana, saya disambut sebagai anak, seperti kayak mana anak kandung, dan datang ke rumah orang tua. Disambut dengan baik. Jadi saya tahu di dalam agama Islam itu ibaratnya kalau diperlama-lamakan yang beda agama itu di tempat apa orang Islam ini, yang ada menimbulkan ibaratnya cerita-cerita yang tidak apa gitu, tidak diinginkan. Dan orang tua saya angkat itu seorang ibaratnya aktif dalam berjamaah lah, pengajian. Terus? Jadi beliau mengatakan kalau kamu tinggal mau sampai kapan pun di sini nggak masalah, tetapi istrimu kan Kristen. Jadi bahan cerita di sini. Ya saya sebenarnya pengen membahas itu, bantu saya sadarkan lagi. Sadarkan lagi saya bilang sama dia. Oh, Aris bicara ke orang tua angkatnya, minta disadarkan lagi. Terus? Ya, disadarkan. Tapi beliau berkata kepada saya, setelah kamu disadarkan ini, jangan pernah lagi kamu balik ke Kristen. Karena ibarat kain putih, udah hitam nggak akan bisa putih lagi. Jadi saya teringat itu terus. Saya ngambil keputusan, memang sadarkan. Karena saya ibaratnya udah nggak ada lagi, ibarat itu mungkin nggak cocok lagi di sana, tempat saya tinggal itu, ya kan? Daripada saya balik ke Kristen, saya antar anak dan istri saya tadi ke rumah orang tuanya, tua saya. Dan situ saya sekitar beberapa bulan, terus saya pergi merantau ke Lalang. Istri kamu ditinggal? Tinggal. Saya bilang, berkata, saya nggak akan pernah balik ke Kristen lagi. Karena waktu itu ada suatu kejadian yang sebenarnya saya menangis. Nangis saya. Karena anak saya yang paling kecil itu nggak sampai umurnya 1 tahun. Dia sakitnya keras. Ibaratnya itu kayak orang step. Tapi ini bilang step
Kalau step kan sementara, ini enggak lama dia. Sampai 2 minggu dia sakit parah. Dan orang itu berkata kepada saya, Siapa itu yang berkata? mertua saya, orang tua Oh. saya, saudara-saudara saya. Nah, pendetanya juga bilang, kamu harus bertobat. Jalan-jalan satu-satunya cuma bertobat kamu agar anak ini diangkat penyakitnya sama Tuhan Yesus Kristus. Karena kamu udah melakukan dosa besar, makanya anakmu terjadi. Istri saya nangis-nangis. Bang, tolonglah. Mungkin ini teguran Tuhan kepada kita, kan? Karena kita udah Islam, katanya kan. Saya bilang, enggak. Sekali saya bilang tidak. Kalau memang itu anak dititipkan Allah tadi untuk saya, dia tidak akan mengambil begitu mudahnya dari saya. Nah, saya bilang begitu. Nah, saya tidak akan berpaling dari Islam ini. Nah, saya bilang, saya tegaskan apapun yang terjadi. Saya bilang kayak gitu. Nggak terima kalian, tunggu anak saya sehat. Saya akan berdoa agar anak saya ini sehat. Pokoknya kita berdoa udah, kita bawa dia ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit, alhamdulillah sembuh. Setelah itu saya pergi berangkat ke Sidikalang, ke tempat abang kandung saya. Dan pas di Sidikalang, saya mendengar kabar kabar abang saya ada di Subuh Salam Aceh ini kan. Dia udah masuk Islam. Saya nggak percaya, jadi saya bersilaturahmi juga ke sini. Oh, abang kamu di Aceh. Sudah masuk Islam juga. Dibina di sini juga. Oke, terus? Jadi saya datang silaturahmi gitu kan, karena ibaratnya bisa dikatakan saya nggak pernah jumpa gitu sama beliau. Saya pergi, beranikan diri aja pergi. Saya lihat di situ memang udah masuk Islam dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya kalian masih dapat hidayah. Terus? Itu memberikan hidayah kepada kalian. Jadi usut kenapa kamu sendiri ke sini? Apa ada masalah? Masalah tidak ada. Terus mana anakmu? Mana istrimu? Di sana tinggal di Pekanbaru. Saya mau pergi sini hanya mencari kerja. Saya bilang, saya cari kerja. Kalau ada kerja samamu, kasih saya. Nah, saya mau menafkahi anak dan istri saya. Saya punya tanggungan. Baik, saya kasih kerja. Tetapi waktu di situ tuh saya dipertanyakan soal keagamaan saya. Karena saya nggak ada buku mualaf. Apa syahadatnya nggak ada. Nah, tapi saya bilang saya Islam. Nggak percaya bisa kalian tengok di data orang tua angkat saya, di kakaknya. Sampai yang di apa ini pun nggak percaya sama saya, sama ketua forum. KTP kamu Islam atau Kristen? Waktu itu saya nggak bawa KTP, makanya nggak percaya. Jadi saya bilang saya pernah bikin KTP dan saya ada kakak, bahwa di kakak saya itu dan di KTP saya itu saya Islam. Kakak yang orang tua angkat. Apa buktinya? Buktinya bisa saya kirimkan foto kakaknya sama kalian. Saya minta sama orang tua angkat saya telepon, saya kasih. Baru orang itu yakin. Tetapi kamu perlu juga disadarkan karena kamu nggak ada surat dari mualafnya, sadatkannya. Apakah kamu mau bersedia disadatkan lagi? Apakah saya nanti enggak ibarat itu, apakah saya enggak dikatakan murtad lagi? Kok masa saya disadatkan? Otomatis kalau saya disadatkan berarti identitas saya murtad gitu. Sebelum disadatkan ini. Terus? Saya bilang gitu. Enggak, ibaratnya untuk apa pegangan kamu lah, mau kemana-mana. Soalnya enggak ada apa-apa gitu kan, KTP gitu. Ini setelah nanti bikin KTP-mu, bikin kakakmu. Saya bilang, ya saya siap. Saya bilang sama dia, saya siap. Tapi apa saya bisa minta bantu sama kalian? Saya punya keluarga dan anak saya. Kalau orang itu saya bawa ke sini, apa mau kalian membantu saya dengan ekonomi untuk ongkos ke sini? Orang itu bersedia. Orang itu siapa? Ketua Forum Dakwah Perbatasan, Pak Muklis Pohan. Pak Muklis. Pohan. Tadi ada dia ikut di seminar. Ya, terus? Beliau apa? Mau kabari aja nanti kapan dia mau. Itulah Ustadz, saya ngomong dulu sama dia, ngomong sama mertua saya. Kalau nanti positif dikasihnya, saya kabari sama Ustadz. Ya alhamdulillah dari bulan 12 saya tinggalkan orang itu. Bulan 7-nya saya dapat kabar bahwa dia mau.
Masuk Islam. Oh.